pendidikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Henry Hairudin, calon guru penggerak angkatan ke-6 Kabupaten Cianjur dari SD Negeri Cipeundeuy, Kecamatan Mande. Dan ibu ini silakan. Saya perkenalkan, nama saya Yeni Hendayani selaku Kepala Sekolah SDN Cipeundeuy, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur. Alhamdulillah, saya merasa bangga mempunyai seorang guru, calon guru penggerak di SDN Cipeundeuy ini. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama Bu. Sebelumnya saya mohon maaf kepada Ibu karena atas waktunya Ibu yang sibuk, Ibu bisa menyempatkan waktu atas kegiatan hari ini ya Bu ya. Dan juga saya mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ibu karena kenapa? Karena Ibu telah mendukung program pemerintah, khususnya program pemerintah pendidikan dan kebudayaan dalam hal program guru penggerak di seluruh Indonesia. Terkait hal ini, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Ibu, yaitu tentang pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ya Bu. Baik, yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baiklah, terima kasih ya Pak Henry yang telah memberikan pertanyaannya. Mudah-mudahan jawaban saya tidak memuaskan ya, tapi insya Allah jawaban ini ada inspirasi buat Pak Henry ya. Bagaimana sekarang? Bagaimana cara mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral ya? Caranya yaitu dengan mengidentifikasi, yaitu dengan mengkaji terlebih dahulu ya, apa kasus tersebut benar melawan benar atau benar lawan salah ya. Di sini benar lawan benar merupakan itu dilema etika, sedangkan benar lawan salah itu merupakan rujukan moral. Mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan. Bagus sekali Bu, terima kasih. Jadi Ibu selalu mengkaji kasus terlebih dahulu ya, apakah benar lawan benar atau juga benar melawan salah ya. Bagus, terima kasih. Dan untuk selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi sama-sama benar, bagaimana Ibu cara mengambil keputusannya Bu? Baiklah, jadi dalam hal ini, dalam menjalankan pengambilan suatu keputusan, saya yang pertama mempertimbangkan dari segi kemanfaatannya, apalagi hal ini atau kasus ini untuk kepentingan umum ya, dan meminta pendapat dari semua warga yang ada di sekolah ini ya, jadi warga sekolah seperti Dewan Guru contohnya. Mungkin itu. Bagus sekali Bu ya, apa yang disampaikan Ibu sangat bermanfaat sekali dan akan menjadi bahan referensi, artinya menjadi perbendaharaan ilmu pengetahuan buat saya sendiri. Jadi Ibu mengambil suatu kemanfaatannya dulu yang lebih besar, yang mana ketika mengambil kasus benar lawan benar. Yang selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini Bu? Langkah-langkah yang saya ambil pertama yaitu mengumpulkan informasi ya dari segala pihak. Yang kedua, merancang solusi alternatif, dan ketiga, memilih solusi alternatif terhadap permasalahan tersebut, dan terakhir mengambil keputusan atau tindakan. Terima kasih, bagus sekali. Jadi Ibu selalu mengambil atau mengumpulkan informasi, mengidentifikasi permasalahan ya,
Yang selanjutnya juga memilih dari solusi-solusi alternatif sehingga dapat mendapatkan suatu hasil keputusan yang baik dan optimal. Bagus sekali, terima kasih Bu. Untuk selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Hal-hal atau hal-hal yang dianggap di sini Efektif. yang efektif untuk mengambil suatu keputusan. Pertama, Ibu mengenali dulu ya nilai-nilai yang bertentangan dalam situasi ini, ya kenali ya. Kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam permasalahan ini, dan yang ketiga mengumpulkan fakta ya, apa faktanya benar atau salah ya. Kemudian pengujian, diuji dulu benar lawan benar, benar lawan salah ya, dan kemudian melakukan prinsip resolusi ya, resolusi dan investigasi, kemudian buat keputusan, dan terakhir harus bisa merefleksikan. Bagus, terima kasih Bu. Ini menjadi acuan bagi saya bahwa Ibu itu akan mengambil daripada 9 langkah ya Bu ya dalam pengambilan keputusan, yaitu dalam kasus dilema etika, sehingga Ibu tidak salah dalam suatu memutuskan. Ya, terima kasih. Untuk nomor selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baiklah, tantangan ya untuk memecahkan permasalahan ini terhadap kasus dilema etika itu dimana saya harus memutuskan suatu kasus dengan pilihan keduanya ya, kedua-duanya, dan harus memiliki nilai kebajikan itu tersebut ya. Mungkin itu. Bagus. Jadi Ibu melihat dari prinsip nilai kebajikan ya. Sangat brilian sekali apa yang disampaikan Ibu kepada saya. Yang selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika Bu? Jadi jadwalnya itu pertama mengambil keputusan secepatnya ya. Namun apabila kasus tersebut tidak harus diputuskan secara cepat, maka akan mempertimbangkan lebih lama. Jadi yang cepat maupun berjangka tetap akan menggunakan prosedur yang 9 langkah yang tadi dipaparkan ya, seperti itu. Jadi Ibu di sini ada jangka panjang atau jangka pendek dalam suatu pengambilan keputusan, tentunya menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan yang tadi Ibu sampaikan. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya, menurut Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya. Yang membantu dan mempermudah dalam menyelesaikan permasalahan, yang pertama yang Ibu ambil berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang utama. Kepada keluarga juga minta doanya, dan yang selanjutnya Ibu meminta pendapat kepada warga sekolah, diantaranya ada komite, ada dewan guru yang selama ini banyak membantu Ibu. Mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan. Ya. Jadi Ibu intinya selalu berkolaborasi atau musyawarah mufakat dalam segala hal ya Bu ya, sehingga mendapatkan hasil yang maksimal dan optimal. Nah, pertanyaan yang terakhir Bu ya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika?
Pelajaran seperti apa? Pembelajaran bagi saya selaku kepala sekolah Betul. yang memimpin SDN Cipendei ini, jadi kita itu harus selalu siap ya, siap dan juga harus selalu berhati-hati dalam mempertimbangkan, juga dalam mengambil suatu keputusan itu. Betul, Bu. Memang itu suatu tuntutan ya Bu ya, sebagai seorang pemimpin mau keadaan bagaimanapun kita harus siap ya Bu ya. Nah, dan juga harus berhati-hati dalam suatu pengambilan keputusan yang nantinya tidak mendapatkan sesuatu hal yang salah atau merugikan pihak lain. Baiklah Ibu, apa yang telah tadi Ibu paparkan dan sampaikan kepada saya sangat baik sekali dan saya ucapkan terima kasih banyak, karena ini juga akan menjadi bahan buat saya sendiri sebagai ilmu pengetahuan dan wawasan yang baru. Apa yang tadi disampaikan Ibu kepada saya ucapkan terima kasih. Sekali lagi mohon maaf atas waktunya terganggu. Baiklah, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, guru bergerak mewujudkan profil pelajar Pancasila Indonesia maju. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Henry? Alhamdulillah baik Bapak. Bagaimana kabar Bapak? Sama-sama baik. Ya baik Pak. Kita langsung saja untuk memperkenalkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendri Hairudin sebagai calon guru penggerak angkatan ke-6 Kabupaten Cianjur, dan Bapak ini sebagai, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Neni Handayani SPDMM sebagai Kepala Sekolah SD Negeri Jamali. Baik, terima kasih Pak. Sebelumnya mohon maaf Bapak, saya mengganggu jadwal aktivitas di sela-sela kesibukan Bapak, sebagaimana Bapak sebagai merangkap jabatan, selain menjadi kepala sekolah, juga Bapak sebagai ketua cabang PGRI di Kecamatan Mande, juga sebagai pengurus koperasi. Dan saya sampaikan maaf dan saya sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya karena Bapak sudah mendukung program pendidikan guru penggerak di Kecamatan Mande khususnya. Ya, terkait dengan tugas hari ini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan, yaitu Pak, mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Ya. Terima kasih Pak Henry. Iya. Dalam mengatasi kasus-kasus ini, mungkin pertama saya mengkaji dulu tentang kasus ini. Apakah kasus ini faktanya seperti apa, benar lawan benar, atau masuk dalam dilema etika, ataupun kasus ini termasuk ke dalam lawannya benar dan salah, bujukan moral maksudnya gitu ya. Nah, dengan mengidentifikasi ini, mungkin kita bisa menentukan pecahan yang sesuai dengan tepat seperti itu. Terima kasih Pak atas masukannya Pak. Ya. Selanjutnya pertanyaan untuk nomor 2 Pak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan suatu keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, begitu Pak? Iya. Terlebih dahulu mungkin saya akan dulu melihat dan dari segi pertimbangannya atau mempertimbangkannya segi kemanfaatan daripada kasus ini. Maksud manfaat ini adalah untuk
para pembuat kasus, artinya orang yang menerima kasus atau yang memenuhi kasus ini ya. Dengan demikian kita bisa lagi melihat kepentingan umum yang kita akan lebih pelajari agar kemanfaatan ini bersifat untuk kepentingan umum ya. Yaitu saya juga akan minta pendapat kepada orang lain, kepada rekan saya, mungkin guru saya dan sebagainya, agar bisa membuat solusi yang terbaik gitu ya. Karena untuk kasus ini betul-betul Pak ini nih, selain di SD juga banyak nih di pagi hari ya, di organisasi, di koperasi, banyak sekali nih. Contoh di koperasi nih, ada anggota yang mungkin dia kebutuhan ekonomi itu mungkin agak sedikit kurang, tapi kebutuhan banyak ya. Jadi bagaimana kita sebagai pengurus untuk bisa memberikan solusinya, bagaimana manfaatnya gitu ya. Karena kita kan sebagai pengurus harus bisa meringankan beban anggota. Nah, sedangkan anggota itu punya utang banyak ya. Kita belum bayar, belum lunas gitu ya. Kita kasih solusi. Bersama di PGRI sama juga gitu ya. Ada beberapa segmen mengajukan suatu ide-ide inovatif ya. Tapi kan kita mengetahui kas PGRI kan sedikit, jadi kita mana yang lebih dulu manfaatnya itu lebih mencakup hal yang umum gitu ya. Sama dia juga seperti ini, seperti itu juga sama ya. Kita selain disalurkan saran dari rekan guru, kita harus melihat dulu nilai kemanfaatannya yang umumnya agar betul-betul kasus ini bisa dipecahkan dengan sebaik-baiknya dan tepat gitu ya. Bagus sekali Pak. Jadi Bapak itu pemecahannya itu selalu mempertimbangkan dari segi kemanfaatannya Pak ya. Ya, sangat bagus sekali Pak. Selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Oh iya, langkah-langkah yang saya lakukan selama ini dalam melakukan kasus ini adalah satu, pengumpulan informasi untuk mengidentifikasi kasus ini. Tadi itu tadi yang saya katakannya, apakah kasus ini termasuk benar lawan yang benar, benar lawan yang salah. Yang pertama. Yang kedua, kita merancang solusi agar pemecahan itu tepat sasaran dari segi kemanfaatannya. Yang ketiga, kita memilih dari solusi yang terbaik itu agar betul-betul kasus itu dipecahkan, selain tepat juga betul-betul relevan dan berguna dan bermanfaat. Jadi segala sesuatunya dirancang dulu Pak ya. Yang terakhir nih, yang keempat, kita harus mengambil tindakan. Dieksekusi Pak ya. Baru mengambil keputusan tersebut ya. Betul. Bagus sekali Pak. Ya. Selanjutnya Pak, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di 5 titik Pak? Ya. Yang saya lakukan itu adalah ada beberapa prosedur yang saya lakukan ya. Itu ada 9 langkah. 9 langkah Pak ya. Untuk melakukan pengambilan keputusan ini. Yang pertama ini mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini. Jelasnya pasti setiap karakter kasus berbeda-beda ya. Yang kedua mungkin menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini ya. Bisa guru dengan guru dengan keluarganya mungkin ya, atau bisa juga mungkin kami KS dengan guru gitu ya kan. Yang ketiga mungkin ini mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. Fakta yang relevan. Olah TKP Pak ya. TKP semacam itu ya. Jadi kalau udah fakta yang relevan kan kita bisa betul-betul membuat solusinya. Yang keempat ini pengujiannya benar atau salahnya. Yang kelima pengujian paradigma benar lawan benar. Yang keenam bukan melakukan prinsip resolusi nih. Ya. Dan berikutnya yang ketujuh investigasi opsi trilema dan yang kedelapan ya buat keputusan. Ya, setelah itu kita berkeputusan ya untuk tindakan ya. Yang terakhir lihat lagi keputusan kemudian kita refleksikan. Takutnya keputusan itu mungkin kurang bermanfaat ya tidak perlu ya direfleksikan ya, kata seperti itu gitu. Itu 9 langkahnya. Iya, jadi dari 9 langkah itu Bapak tentunya pasti ada berkesinambungan untuk merefleksikan ya, apakah keputusan Bapak itu betul-betul optimal tanpa merugikan sebelah pihak. Dan yang tadi sudah disampaikan dari 9 langkah tersebut sangat bermanfaat sekali khususnya bagi kami Pak ya, bagi kami sebagai calon guru penggerak. Mudah-mudahan saya juga bisa mengimplementasikannya di sekolah atau di lingkungan ekosistem pendidikan. Bagus.
Untuk selanjutnya Pak, Ya. hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oh ya. Ya. Menurut saya tantangan yang dimana yang saya harus putuskan yaitu kasus dengan pilihan keduanya sama-sama benar, ya. Ya. Dan memiliki nilai kebajikan dan kemanfaatannya. Hmm. Nah setelah itu kita bisa mengambil tindakan sesuai dengan yang kita harapkan gitu. Yang penting intinya nilai kebajikan dan kemanfaatannya. Itu pokok utama itu ya. Bagus sekali Bapak, sangat berarti Bapak itu sangat bijak sekali Ya. dalam suatu pengambilan keputusan, walaupun Bapak itu katakanlah rangkap jabatan Pak ya. Iya ya. Ya, Ya, bagus. sama-sama, ya. Selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal penyelesaian kasus dalam sebuah dilema etika Pak? Oh iya. Mungkin dalam hal ini ya Pak Edi ya, tergantung dari kasus saya. Iya, Apabila kasusnya tersebut memerlukan penyelesaian yang cepat betul. dan tepat, kita segera memutuskan atau mengambil keputusan agar kasus ini tidak terbengkalai ya. Tapi kadang kasus ini tidak harus secara cepat, Iya. bisa ditunda terlebih dahulu dengan lebih mengkaji fakta-faktanya yang ada gitu. Jadi intinya kita mendahulukan kasus yang lebih artinya apa ya, lebih bermanfaat ya yang punya kasus ya. Kita putuskan cepat-cepat dan tepat agar itu betul-betul bermanfaat, ada nilai kebajikannya bagi yang punya kasus itu. Jadi kondisional ya Pak Kondisional, ya. jadi Jadi kondisi, ya. dilihat dulu dari seberapa pentingnya kasus itu ya Pak ya. Ya ya. Ya bagus Pak, terima kasih. Untuk selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan suatu keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Oh, jelas ya. Pasti dalam suatu keputusan dalam suatu kehidupan kita kan sebagai masuk sosial ya. Iya. Jelas pasti perlu interaksi dengan yang lainnya. Apalagi dengan pengambilan keputusan ini ya. Saya pasti dalam ini selain mengambil keputusan ini tetap mengambil dulu saran dan dari dewan guru. Saran dari dewan guru dan nasihat ya. Kepada demikian, dan kita harus menghargai kepada mereka apa yang senior. Mungkin dari mereka ada masukan tertentu yang sangat lebih baik lagi agar saya dalam mengambil keputusan itu lebih baik lagi. Mungkin faktor yang kedua, mungkin kita bisa berkonsultasi dengan stakeholder pendidikan di suatu tempat di mana ini ya, terutama ya, bahkan Bapak Podi, Bapak pengawas ya, dan yang lainnya. Apalagi Bapak sebagai ketua Ya, PGRI Pak ya. jadi Ya. ketua PGS. Jadi dengan kolaborasi saran tersebut, insya Allah dan keputusan saya ambil mungkin akan lebih cepat dan tepat gitu. Juga optimal Optimal, Pak, ya. gitu. Sangat bagus sekali Pak. Yang terakhir Pak, pertanyaan dari saya, dari semua hal yang telah disampaikan tadi oleh Bapak, Ya. pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika Pak? Yang bisa saya ambil dari pelajaran ini adalah pembelajaran yang dapatkan yaitu sebagai seorang pemimpin kita harus siap Pak ya. siap ya, siap dihadapkan pada setiap kasus, terutama kasus dilema etika ya, dan harus hati-hati serta mempertimbangkannya dalam mengambil suatu keputusan agar tidak mengecewakan kepada orang tersebut ya. Tapi andai kata kita siap dalam mengambil keputusan dan tepat, insya Allah tidak akan mengecewakan kepada orang tersebut gitu. Itu bagus Ya. sekali. Jadi kesimpulannya untuk poin nomor 8 sebagai seorang pemimpin pembelajaran ya, Bapak sebagai kepala sekolah, juga sebagai ketua PGRI cabang Mande, juga pengurus koperasi. Jadi segala sesuatunya apabila ada kasus-kasus di lapangan harus siap menghadapi berbagai hal tentunya Pak ya. Pak, alhamdulillah apa yang telah saya sampaikan barusan Bapak sudah cukup baik sekali dalam menjawabnya. Ya, sangat baik dan sangat bagus dan saya berikan apresiasi yang setinggi-tingginya, terutama ini dari segi kemanfaatannya kepada saya sebagai calon guru penggerak angkatan ke-6 Kabupaten Cianjur.
dan Bapak dan saya juga tahu Bapak telah mendukung suatu program pemerintah tentang pendidikan guru penggerak. Dan satu kali lagi mohon maaf mengganggu aktivitas Bapak di sela-sela kesibukan Bapak. Ya, saya juga sama-sama Pak Hendi. Mungkin saya sebagai kepala sekolah juga harus mendukung setiap program pemerintah, namanya guru penggerak. Mungkin Pak Hendi selaku guru penggerak ini mudah-mudahan tercapai sukses dan lulus ya. Amin Pak. Agar pendidikan desa ini khususnya di Made ini lebih maju lagi dan lebih meningkat lagi. Sama-sama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, guru bergerak Indonesia maju.